bersatu di dalam doa. Dalam puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan yang masih boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Tuhan masih menyertai kami dan memberikan kami nafas kehidupan. Kami puji dan muliakan nama-Mu Bapa. Dan di dalam satu hari ini juga kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, hingga kami boleh menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam renungan ini Tuhan kami berserah diri. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nas firman Tuhan pada kita di pagi hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 21. Beginilah dikatakan, janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahtamu kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Unang tung ambulok kon hami alani kuarmu, unang tung paurak habang sani hamulionmu. Sai paingot-ingot unang tungmu bapa dan nabi nahenmu tuhami. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberdosaan umat tidak membuat Yeremia berhenti percaya akan kasih setia Tuhan. Setiap kali dalam perikop ini ditunjukkan bagaimana Allah begitu murka kepada bangsa Israel karena pelanggaran mereka tersebut. Namun sekalipun berbagai penderitaan yang harus terjadi, Yeremia meyakini akan hadirnya pertolongan Tuhan bagi umat Allah. Di tengah situasi yang tidak mudah, Yeremia tetap menaruh pengharapan dan keyakinan kepada Tuhan. Ketika Allah benar-benar memberikan gambaran hukuman kepada bangsa tersebut, maka Yeremia sendiri pun dibuat ketakutan. Sebelumnya Yeremia memang tidak menyukai akan kedegilan bangsa itu. Sebelumnya Yeremia berada di pihak Allah. Namun ketika Allah memberitahukan kemurkanya yang akan disampaikan kepada bangsa tersebut, maka Yeremia pun merasakan atau membujuk Allah agar kiranya Allah memberikan belas kasihan kepada mereka. Yeremia memohonkan belas kasihan terhadap bangsa dengan mengatakan, apakah engkau seperti orang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Yeremia memohon dengan sangat kepada Allah ketika Allah benar-benar ingin murka besar kepada bangsa tersebut. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bayangkanlah ketika orang yang menyakiti hati kita, orang yang mampu menumpukan kepahitan besar dalam hati kita, seketika kejengkelan di dalam hati kita berubah menjadi belas kasih. Barangkali itu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ketika kita benar-benar marah kepada seseorang, ketika kita benar-benar tersakiti oleh orang tersebut, namun seketika perasaan kita berbalik menjadi mengasihi orang tersebut. Yang tadinya Yeremia berada di posisi Allah, berubah menjadi berada di pihak bangsa yang mau dimusnahkan oleh Allah. Kini setelah Allah menyatakan hukumannya tersebut, maka Yeremia penuh belas kasihan kepada umat tersebut dan berharap dengan sangat agar Allah menerima belas kasihannya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita mengerti tentang kekudusan Allah dan betapa berdosanya, sungguh menyakitkan hatinya. Ketika kita mengerti kekudusan Allah itu, lalu kita melakukan dosa tanpa memikirkan perasaan Allah, tentu itu adalah hal yang sangat menyakiti hati Allah. Kita perlu takut juga dengan penghukuman yang Allah akan berikan atas keberdosaan yang kita lakukan. Dan jika kita amati, kita melihat bahwa isi doa Yeremia ini sangat mirip dengan doa Musa. Dengan sangat cermat, Yeremia membangun argumen yang kuat agar Allah tidak membuang mereka. Di sinilah terlihat bagaimana sosok atau karakter Yeremia sebagai nabi yang sejati.
Dia tetap memberikan belas kasihan. Dia tetap memohon, berdoa syafaat kepada Allah agar Allah memberikan belas kasihannya. Ketika Yeremia tahu tidak ada lagi hal yang dapat mereka ajukan sebagai alasan di hadapan Allah, Yeremia mengutarakan kesetiaan Allah. Yeremia mengutarakan kebaikan Allah, mengutarakan kasih Allah. Yeremia tidak takut untuk memohon belas kasihan Allah, nama dan kemuliaan Allah itu sendiri. Yeremia sangat ngeri melihat amarah Allah itu, sehingga ia sangat memohon kepada Allah. Dan walaupun Allah memberitahukan akan menghukum dengan keras, tetapi kita melihat bagaimana ia tetap menggoda Allah ataupun memohon kepada Allah. Sikap hati seorang hamba Yeremia yang sejati, yang masih terlihat masih peduli kepada bangsa tersebut. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, fakta bahwa kita telah menerima anugerah yang besar, pengampunan yang begitu besar. Karena itu, marilah kita mensyukuri dan tidak pernah memandang remeh anugerah Allah tersebut. Jika saat ini kita masih bisa menyaksikan cinta kasih Allah di dalam hidup kita, kiranya kita tidak membiarkan tercecer percuma dengan melakukan dosa, membuat Allah murka sehingga kita menerima hukuman atas apa yang kita buat. Janganlah buang kesempatan untuk bertobat, tetapi marilah kita orang yang menerima anugerah Allah itu, jangan kita biarkan dosa berkuasa di dalam kehidupan kita sehingga kita diperbudak oleh kejahatan seperti bangsa Israel. Pada saatnya Tuhan akan bertindak. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita hilang seketika. Mari lihatlah betapa Allah penuh kasih dan nikmatilah setiap kesempatan yang Allah berikan. Hiduplah di dalam kekudusan dan pertobatan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.